Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Imam Mukhtar. Kali ini kita akan belajar bersama terkait dengan ekonomi syariah, di mana kali ini kita akan membahas tema kecakapan hukum pembuat akad dalam transaksi ekonomi syariah. Teman-teman semuanya, akad merupakan hal yang mendasar dalam transaksi ekonomi syariah. Fungsinya untuk menghilangkan adanya potensi kerugian dalam setiap transaksi yang disepakati antara satu orang dengan orang lainnya atau badan hukum tertentu dengan lainnya. Akad sendiri berasal dari bahasa Arab, berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan. Dalam bahasa Indonesia, akad dikenal dengan istilah perjanjian, perikatan, atau kontrak. Perjanjian berarti suatu peristiwa yang mana seseorang berjanji kepada orang lain atau pihak lain, baik perseorangan maupun badan hukum, atau suatu peristiwa yang mana dua orang atau pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Dalam melaksanakan suatu perikatan ini, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan atau peraturan atau petunjuk yang harus diindahkan dan dilakukan. Dalam syariah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Definisi syarat adalah suatu yang tergantung kepada hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada. Dalam kehidupan beragama Islam, sesuatu tidak pernah terlepas daripada peraturan hukum yang berlaku berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' serta Qiyas. Keempat sumber hukum tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak sekedar hukum biasa. Dari sumber itulah kemudian muncul hukum terhadap segala sesuatu. Di sisi lain, sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, tidak dapat dipisahkan oleh unsur kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Namun, dewasa ini yang memiliki hak dan kewajiban bukan hanya terdiri dari manusia saja, tetapi dapat dimiliki oleh badan hukum tertentu. Manusia pada umumnya memiliki hak sejak dilahirkan dan berakhir hingga ia meninggalkan dunia. Yang menjadi persoalan adalah kapan dan apa syarat seorang itu memiliki kecakapan untuk melakukan tindakan hukum, serta bagaimana jika tindakan hukum tersebut dilakukan oleh badan hukum. Maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama terkait dengan syarat kecakapan hukum pembuat akad dalam transaksi ekonomi syariah. Teman-teman semuanya, kata akad bersumber dari bahasa Arab, yaitu al-aqdu, yang berarti menyimpulkan atau mengikat janji. Secara etimologi atau bahasa, akad mempunyai beberapa arti, antara lain mengikat atau ar-abtu, yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain, sehingga bersambung di kemudian menjadi sebagai sepotong benda. Kedua adalah sambungan atau akdatun, yaitu sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itu dan mengikatnya. Yang ketiga adalah janji atau al-ahdu. Tujuan akad. Menurut Mursyid Al-Hayran, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain
yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Ahmad Azhar Bashir menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu sebagai berikut. Pertama, tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan. Dua, tujuan akad harus berlangsung adanya hingga berakhir pelaksanaan akad. Dan yang ketiga, tujuan akad harus dibenarkan oleh syara. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih jelas lagi, tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Asas-asas akad. Asas berasal dari bahasa Arab, asasun, yang berarti dasar, basis, dan fondasi. Secara terminologi, asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Dengan demikian, asas akad merupakan fondasi atau dasar yang menjadi tumpuan dilaksananya suatu akad. Adapun prinsip-prinsip dalam akad adalah sebagai berikut. Pertama adalah prinsip tauhid. Kegiatan muamalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dua, prinsip kebolehan. Sebagaimana dalam kaidah yang menyatakan bahwa pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang, maka setiap kegiatan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Tiga, prinsip keadilan. Dalam asas ini, para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya. Empat, prinsip persamaan atau kesetaraan. Sesama manusia, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka, antar manusia yang satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dan kelebihan yang dimilikinya. Prinsip kelima adalah prinsip kejujuran dan kebenaran. Kejujuran merupakan suatu prinsip yang mendasar dalam ajaran Islam dan menjadi sebuah etika yang harus dilaksanakan. 5. Prinsip tertulis. Dan keenam adalah prinsip itikat baik atau kepercayaan. Ketujuh, prinsip kemanfaatan dan kemaslahatan. 8. Prinsip kerelaan atau konsensualisme. 9. Prinsip kebebasan berkontrak. Dan 10. Prinsip kepastian hukum. Selanjutnya adalah rukun akad. Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut. Adapun rukun dalam akad adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah akid, atau adalah orang yang berakad, atau subjek akad. Kedua adalah ma'qud alaihi, atau ma'qud, ialah benda-benda yang bakal diakadkan. Ketiga adalah maudu al-akhid, atau maudu al-akhid, ialah tujuan atau maksud menyelenggarakan akad. Keempat adalah sighot al-akhid. Sighot al-akhid adalah ijab kabul. Selanjutnya adalah syarat akad. Setiap pembentuk akad atau akad syarat yang ditentukan oleh syara yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad adalah: 1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak atau ahli. Kedua, yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. Ketiga, akad itu diizinkan oleh syara.
dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan akhid yang memiliki barang. 4. Akad tidak dilarang oleh syara. 5. Akad dapat memberikan faedah. 6. Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. 7. Ijab dan kabul bersambung jika terpisah sebelum adanya kabul maka batal. Berakhirnya akad. Akad selesai disebabkan oleh sejumlah hal, diantaranya sebagai berikut. 1. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu. 2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad. Dalam akad sifatnya mengikat. Suatu akad bisa dianggap selesai jika 1. Jual beli yang dilakukan fasad, seperti terbiasa unsur-unsur tipuan, salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi. 2. Berlakunya khiyar syarat, aib atau ruqyat. 3. Akad itu tidak dilakukan oleh salah satu pihak. 4. Salah satu pihak yang mengerjakan akad meninggal dunia. Definisi para pihak pembuat akad. Al-Akhidain adalah para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku dalam suatu tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini tindakan hukum akad atau perikatan, dari sudut hukum adalah sebagai objek hukum. Subjek hukum sebagai pelaku perbuatan hukum seringkali diartikan sebagai pihak pengemban hak dan kewajiban. Subjek hukum ini terdiri dari dua, yaitu manusia dan badan hukum. Kecakapan para pihak. 1. Manusia. Pada kehidupan seseorang ada tahapan untuk dapat melihat apakah seseorang telah dapat dibebani hukum. Dalam hukum Islam, kapasitas hukum seseorang dapat dilihat dari tahapan-tahapan dalam kehidupannya. Menurut Abdurrahman Raden Aji Haki, para ahli usul fiqh telah membagi kapasitas hukum seseorang ke dalam 4 tahap subjek hukum. Pertama, marhal al-janin. Tahapan ini dimulai sejak masa janin sudah berada dalam kandungan hingga lahir dalam keadaan hidup. Sebagai subjek hukum, janin disebut ahliyah al-wujub al-nakhisoh. Dalam tahapan ini, janin dapat memperoleh hak namun tidak mengemban kewajiban hukum. Misalnya, janin dapat hak ahli waris pada saat orang tuanya meninggal dunia dan dapat menerima hibah. Kedua, marhalah as-saba. Tahapan ini dimulai sejak manusia lahir dalam keadaan hidup hingga ia berusia 7 tahun. Pada tahapan ini, seseorang disebut al-sabi goir al-mumayyiz. Hak dan kewajibannya yang menyangkut harta benda miliknya dilaksanakan melalui walinya. Misalnya mengenai pengelolaan harta tersebut dan pembayaran zakatnya. Ketiga, marhalah al-tamyiz. Tahapan ini dimulai sejak seseorang berusia 7 tahun hingga masa puberitas atau akil balik. Pada tahapan ini, seseorang disebut al-sabi al-mumayyiz, telah bisa membedakan baik dan buruk. Seseorang mencapai tahapan ini dapat memperoleh separuh kapasitasnya sebagai subjek hukum tanpa izin dari walinya. Keempat, marhalah al-bulugh. Pada tahapan ini, seseorang telah mencapai akil balik dan dalam keadaan normal ia dianggap telah mencapai mukallaf. Mengenai tahap cakapnya seseorang dalam bertransaksi, sebagian ulama kontemporer menambahkan persyaratan 1 tahapan atau kondisi seseorang lagi sebagai tahapan kelima, yaitu daur ar-rushd. Pada tahapan ini, kapasitas seseorang telah sempurna sebagai subjek hukum dikarenakan telah mampu bersikap tindak demi keamanan dalam mengelola dan mengontrol harta dan usaha bisnisnya dengan bijaksana. Dari keterangan di atas, dalam akad perseorangan, tidak semua dipandang cakap mengadakan akad. Artinya, ada yang sama sekali dipandang tidak cakap,
ada yang dipandang cakap mengenai sebagian tindakan dan tidak cakap sebagian lainnya. Dan ada pula yang dipandang cakap melakukan segala macam tindakan. Selanjutnya adalah badan hukum. Dalam Islam, badan hukum tidak diatur secara khusus. Namun, terlihat pada beberapa dalil menunjukkan adanya badan hukum dengan menggunakan istilah al-syirkoh, seperti tercantum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 12, Surat As-Sod ayat 38, dan hadis Qudsi. Kemudian sebagai subjek hukum, badan hukum berbeda dengan manusia, seperti disebutkan oleh T.M. Hasbi As-Siddiqi sebagai berikut. Pertama, hak-hak badan hukum berbeda dengan hak-hak yang dimiliki oleh manusia, seperti hak berkeluarga dan hak pusaka. 2. Badan hukum tidak hilang dengan meninggalnya pengurus badan hukum. Badan hukum akan hilang apabila syarat-syarat tidak terpenuhi lagi. 3. Badan hukum diperlukan adanya pengakuan hukum. 4. Ruang gerak badan hukum dalam bertindak hukum dibatasi oleh ketentuan-ketentuan hukum dan dibatasi oleh bidang-bidang ketentuan. 5. Tindakan hukum yang dapat dilakukan badan hukum adalah tetap, tidak berkembang. Dan keenam, badan hukum tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, tetapi dapat dijatuhi hukuman perdata. Berkaitan dengan implementasi badan hukum dalam konteks hukum ekonomi syariah, maka tidak dapat dilepaskan dengan konsep perkongsian atau biasa disebut dengan istilah akad syirkoh atau musyarakah. Wahbah al-Zunaili dalam kitabnya Fikih al-Islami wal Adilatuh memperkenalkan akad-akad kongsi atau musyarakah kontemporer, yang dalam analisis penulis, akad-akad musyarakah kontemporer ini sebagai bentuk praktik implementasi eksistensi badan hukum sebagai subjek hukum perspektif hukum ekonomi syariah. Adapun yang termasuk ke dalam akad-akad musyarakah kontemporer adalah sebagai berikut. 1. Syirkoh at-tadamum. Menurut Wahbah al-Zuhaili, bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dengan maksud untuk berbisnis pada semua sektor bisnis atau sebagiannya, yang mana para mitra yang melakukan kerjasama tersebut bertanggung jawab dan saling menjadi jaminan terhadap semua kewajiban badan usaha yang tidak hanya terbatas pada modal semata, akan tetapi bertanggung jawab terhadap keseluruhan harta benda usaha yang didasarkan pada akad syirkoh. 2. Syirkoh Tausyah Basitoh. Bentuk kerjasama antara para mitra yang mana satu pihak diposisikan sebagai mutadomum dan sebagiannya diposisikan sebagai mausun. Yang dimaksud dengan mutadomum adalah pihak yang menyertakan modal usaha serta bertanggung jawab atas pengelolaan badan usaha. Pihak mutadomum yang merancang, merorganisir, memanage, menggerakkan, dan mengontrol badan usaha, sehingga mereka bertindak atas nama dan untuk badan usaha, serta bertanggung jawab untuk menunaikan kewajiban-kewajiban badan usaha. Sedangkan mausun adalah pihak yang menyertakan harta untuk dijadikan modal badan usaha, yang tidak bertanggung jawab atas manajemen badan usaha dan juga dibebani kewajiban-kewajiban badan usaha. 3. Syirkoh muhasah. Syirkoh muhasah tidak sama halnya seperti dengan akad syirkoh lainnya yang mengharuskan dua pihak atau lebih untuk menyertakan modal yang berupa harta dan atau skill untuk mendapatkan profit. Dalam syirkoh muhasah tidak terdapat penyertaan modal berupa harta untuk dijadikan sebagai modal bersama. Juga tidak pula terdapat karakteristik jenis kontrak khusus syirkoh. Oleh karena itu, syirkoh muhasah luput dari perhatian mayoritas ulama serta tidak dikenal oleh masyarakat pada umumnya. Tidak ada wujud secara spesifik dan juga tidak ada badan usaha sebagai subjek hukum seperti kelazimannya yang terjadi pada akad syirkoh pada umumnya. 4.
Syirkoh musahamah. Syirkoh musahamah adalah penyertaan modal usaha yang dihitung dengan jumlah lebar saham, bukan dalam nominal yang diperdagangkan di pasar modal, sehingga pemiliknya dapat berganti-ganti dengan mudah dan cepat. 5. Syirkoh tausyah bi al-asham. Syirkoh tausyah bil al-asham ialah adalah gabungan dua unsur, yakni mutadhammin dan musahimin. Musahimin seperti mitra musyi dalam syirkoh al-tausyah al-basitoh. Mutadhammin adalah pihak yang menyertakan modal usaha yang dikonversi dalam bentuk saham serta bertanggung jawab atas pengelolaan badan usaha. Pihak mutadhamminlah yang merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengontrol badan usaha sehingga mereka bertindak atas nama dan untuk badan usaha serta bertanggung jawab untuk menunaikan kewajiban-kewajiban badan usaha. Sedangkan muhassim adalah pihak yang menyertakan harta untuk dijadikan modal dalam bentuk saham, badan usaha yang tidak bertanggung jawab atas manajemen badan usaha dan juga tidak dibebani kewajiban-kewajiban badan usaha kecuali laba rugi badan usaha pada akhir tahun buku yang menghasilkan dividen secara proporsional. Syirkoh mas'uliyah, bentuk kerjasama bisnis yang serupa dengan syirkoh amwal dan syirkoh mas'uliyah mahdudo, tidak ada badan usaha perkongsian. Dan dalam peraturan perundang-undangan ditetapkan bahwa jumlah yang mitra yang berkongsi tidak lebih dari 50 mitra. Setiap mitra bertanggung jawab sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Kesimpulan, dari segi kecakapan untuk melakukan akad, manusia dapat terbagi atas 3 bentuk. 1. Manusia yang tidak dapat melakukan akad apapun, seperti manusia yang cacat jiwa, cacat mental, dan anak kecil yang belum mumayyiz. 2. Manusia yang dapat melakukan akad tertentu, seperti anak yang sudah mumayyiz tetapi belum balik. 3. Manusia yang dapat melakukan seluruh akad, yaitu untuk yang sudah memenuhi syarat-syarat mukallaf. Sehingga dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat seorang yang harus dipenuhi sebagai mukallaf adalah sebagai berikut. 1. Balik. Ukuran balik seseorang adalah telah bermimpi bagi laki-laki dan telah haid bagi perempuan. Balik juga dapat diukur dari usia seseorang seperti tercantum dalam hadis dari Ibnu Umar yang diizinkan Nabi Muhammad SAW untuk ikut berperang, perang Uhud ketika usia 14 tahun. Ketika usia mencapai 15 tahun, ia diizinkan untuk turut berperang perang Khandaq. Terhadap orang yang sudah balik sudah dapat dibebani hukum taklif atau sudah dapat bertindak hukum karena menurut Imam Muhammad Abu Zahra, ia sudah berakal dan ia memiliki kecakapan bertindak hukum secara sempurna. Kedua, berakal sehat. Seseorang yang melakukan perikatan harus memiliki akal yang sehat. Dengan akal yang sehat, ia akan memahami segala perbuatan hukum yang ia lakukan dan akibat hukum terhadap dirinya maupun orang lain. Kesimpulan kedua, syirkoh merupakan akad yang diperbolehkan. Badan hukum dalam konteks hukum ekonomi syariah, keabsahan transaksi berdasarkan kongsi atau akad syirkoh ini selain berdasarkan sumber hukum Islam, dalam konteks di Indonesia, akad syirkoh diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.